Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham grup MNC. Langsung saja ke saham pertama, Kepik yang ditutup di harga 122 menguat 1,66%. Asing itu minggu kemarin net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya Kepik akumulasi. Langsung saja ke teknikannya, Kepik mulai bagus nggak? Iya, ada peluang. Yang penting catatannya jangan jebol lagi 116. Toleransinya ya 116 jebol, ya buang 115, nggak usah lagi dipikir-pikir. Saat ini bisa nggak buy on breakout? Wait and see dulu. Kenapa? Karena sudah 4 hari berturut-turut naik ya. Dia naik dari 95 sampai sekarang 122. Berarti sudah naik 27%. Ada potensi turun nggak? Ya itu. Karena sudah naik 27%, peluang bisa turun dulu. Nah, kita lihat pas dia koreksi nanti apakah menjebol 117, 116. Kalau bertahan, koreksinya bertahan di situ, ya Bapak Ibu bisa pertimbangkan spekulasi buy. Targetnya kalau jalan ke berapa? Karena ini volatilitasnya cukup tinggi, peluang terdekat itu 139-140. EMA 200-nya ini. Ini arahnya. Mudah-mudahan serius ya. Coba lihat time frame weekly-nya. Bagus candlenya bullish engulfing walaupun volume kecil. Kalau dilihat dari bandar detektor itu akumulasi. Coba tarik seminggu kemarin. Terlihat juga akumulasi. Ya, LS tuh beli 6,5 miliar. Ditampungin ya, nampungin barang retail. Yang jual seminggu kemarin itu YP, XC, DRPD ya, berarti kan kebanyakan retail. Mudah-mudahan bangkit ya, mudah-mudahan. Cuman seperti yang diketahui, ngikutin saham grupnya MNC ini agak susah juga ya, karena yang seperti ini akumulasi bagus, teknikal bagus, tiba-tiba turun. Yang penting kalau Bapak Ibu mau beli, ada feelingnya ya itu tadi, jangan jebol 116. Kalau melihat dari time frame weekly-nya, potensi besar minggu kemarin dan minggu sebelumnya itu swing low. Kenapa? Karena membentuk candle bullish engulfing. Target terdekat itu tadi 139, 142. Bahkan mungkin kalau ini wave 2, koreksinya bisa sampai 200 lagi nih. Kita lihat dulu. Coba hitung dengan Fibonacci retracement dari single ke single. Ya belum terlalu kuat sih. Kalau belum di atas 140 tuh titik amannya memang di atas 140. Kita lihat ya, mampu nggak? Ya tadi 117 jebol, buang 116, 115. Dari harga sekarang kalau Bapak Ibu beli langsung, ya cut loss-nya 7%. Siap nggak? Kalau siap boleh. Target ke berapa tadi? 139. Lumayan nggak? Lumayan, 2 kali lipat risk reward-nya. Tapi kembali lagi Bapak Ibu, disclaimer ya, 115 ya, 5%, 6% lah target reward, tadi 2 kali lipatnya ya. Tuh 13%. Oke lah ya, mudah-mudahan jalan. Kepik bisa juga diperhatikan. Lanjut, IPTP yang ditutup di harga 20 menguat 5,26%. Tapi ini saham lagi dalam full call auction atau FCA, atau ya lagi dalam pantauan, jadi kenaikannya itu maksimal 10%, turunnya maksimal 10%, dan open marketnya itu tidak seperti reguler, tapi dia open itu ada transaksi setiap jam. Pertama kali di 9.55, habis itu 10.55, habis itu 11:55 menit, kemudian di 14.55, setelah itu di jam penutupan 16.00. Kalau dilihat IPTP asing net buy. Kalau broker semuanya IPTP diakumulasi oleh brokernya sendiri, EP, MNC Sekuritas. Kalau weekly-nya belum menarik ya. Kenapa? Karena ya belum terlihat yang cukup signifikan pergerakannya. Kalau dari daily-nya juga ya menurut saya belum menarik, kecuali dia ditembus 25 nanti ya. Waktu itu saya bilang bagusnya Kepik kalau IPTP, kalau Bapak Ibu ingat analisa sebelumnya, kalau dia kembali ke atas nih 30, dan lihat Bapak Ibu dia nggak mampu dan turun. Nah sekarang nggak usah pakai 30, pakai 25. Nah kalau di atas itu titik aman. Tapi kalau Bapak Ibu nekat beli sekarang, cacing-cacing naga-naga, anggap uang hilang, ya sekarang saatnya beli. Disclaimer ya, ini summer risk ya, anggap aja judi lah. 70% gambling. Kembali ke masing-masing, karena banyak saham-saham yang
awalnya dari FCA bisa naik tinggi seperti apa kemarin. BKSL kalau nggak salah ya. BKSL dari FCA bahkan dia itu di 28 terus bisa naik sampai 94 ya, dan sekarang bagus pergerakannya ya, tapi ini nantilah. Silahkan kalau Bapak Ibu berminat ya, caci-caci naga-naga itu aja IPTP. Kalau saya skip daripada IPTP tadi, lebih baik ke PIK ya, tapi kalau suka IPTP feelingnya ada ya silahkan ya, karena setiap manusia itu kan pasti berbeda-beda kesukaan sahamnya. Langsung BABP, waduh nggak usah dianalisa deh di 50. Tunggu dia di 5556. Kunci 50 tuh 5556. Ya spekulasinya buy on breakout, gagal ya buang di 52, 51. Ya resikonya dalam juga cut lossnya. Saat ini belum untuk BABP. Lanjut, Becap juga belum. Walaupun mulai tipis nih, offernya tipis. Cuman memang transaksinya kecil ya. Ya kita lihat lah, kalau Bapak Ibu berminat ya coba entry di 53, coba start. Disclaimer ya, 5354 tuh bisa disclaimer. Ya kalau menurut saya Becap tunggu di atas 55 juga, 5556. BBP sama. Ya, itu aja dulu. Lanjut, Behit yang ditutup di harga 24 sama harga penutupan hari sebelumnya. Tapi transaksi kecil. Kemarin jual belinya itu cuma 149 juta. Asing juga nggak ada yang jual beli. Broker semarinya didistribusi. Tapi retail nih distribusinya. SCNI ya. Bahit jangan dulu. Kalau Bahit tunggu di atas. Menurut saya cuman ya kalau Bapak Ibu nekat silahkan aja lah. Kalau saya sih wait and see lah. Untuk Bahit ya belum menarik. Transaksi juga masih kecil. Jadi saat ini Bahit skip. Gimana yang nyangkut sabar aja udah. Kalau mau cacing-cacing naga-naga ya sekarang. Nekat. Ya mudah-mudahan ini swing low. Karena lebih tinggi dari low-nya sebelumnya. Dan ya kalau bisa ke 50 kan lumayan tuh 100%. Disclaimer ya. Disclaimer. Lanjut, MNCN yang ditutup tiga 252 menguat 1,61%. Asing net buy. Kalau bukan sebenarnya MNCN akumulasi. MNCN, nah MNCN cukup bagus nih, bisa Bapak Ibu pantau. Kenapa ada akumulasi? Mudah-mudahan serius jalan ya. Pokoknya ingat MNCN Bapak Ibu. Cuman supportnya agak dalam nih. Kalau menurut saya 236 jebol itu buang aja 230. Berarti 8% cut lossnya. Karena ya belinya dekat resisten, wajar lah. Cut lossnya dalam. Ya 8% lah cut lossnya. Targetnya tapi kemana Bapak Ibu? Tarik langsung EMA 200-nya. 300 itu targetkan. Berarti ada potensi upset 20% ya. Nah silahkan. Cut lossnya tadi 9%. Reward 1/2. Masuk nggak? Ya masuk. Kalau Bapak Ibu perhatikan MACD-nya sudah mengarah ke atas membentuk golden cross. Bar chart di atasnya juga meningkat. Sudut kemiringan 45 derajat. Dan ini saya perbesar, mungkin lewat yang nonton dari handphone tuh terlihat kecil ya chartnya. Nah tinggal tunggu break 2 berapa nih? 256. Gas. Target 300 sangat mungkin. Apalagi kalau ISG bullish di April. Ada peluang MNCN, tetap ada flow, tetap ada swing atas. Coba lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya sideways udah menurut saya sih cukup oke lah. Cuman ya tahu sendiri ya bagaimana saham MNC Group nih agak susah juga diikutin. Yang teknikalnya bagus, broksurnya bagus, tiba-tiba turun. Itulah gunanya kita punya trading plan ya. Mudah-mudahan lah MNCN. Target 300 April. Lanjut. BMTR yang ditutup di harga 140 muat 1,41%. Asing net buy. Kalau bukan sebenarnya BMTR didistribusi. BMTR ada peluang bangkit. MACD-nya sudah golden cross arah atas. Walaupun memang broker semarinya masih netral. Tapi oke. Support yang Bapak Ibu pakai tetap ya. Support yang dipakai tetap 130 aja. Pakai aja. Kita pakai support kuat. Jangan pakai support nanggung. Kegocek. Ya resikonya lebih besar lah cut loss-nya. Itu aja. Potensi jalan nggak? Ada peluang. Coba lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya candlenya bullish single pink. Harusnya swing atas. April ada potensi ke atas. Minimal kemana? Minimal 160 bisa. Bulanannya. Nah bulanannya doji. Volume meningkat. Ini perlawanan menurut saya. Karena sudah 8 bulan merah terus. Ada potensi swing atas. Bisa sampai 180. Kita lihat. Mudah-mudahan BMTR. Lanjut. MSKY yang ditutup di harga 53 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau bukan semuanya MSKY akumulasi. MSKY time frame weekly-nya aja kita pakai. Waduh, belum ya. Belum kelihatan signifikan. Tunggu dia di 5556. Memang ada akumulasi, tapi kalau belum naik belum dulu. Wait and see. Nih ya.
Daily-nya juga belum lah. Tunggu di atas 5556. Menurut saya udah itu. Titik amannya 5556. Tembus itu aman. Nggak perlu nunggu 60 ya. Kalau dia tutup di atas 5556 minggu depan, tutup. Kecil kemungkinan kalau dia turun lagi. Ya tinggal stop loss 52. Udah. Peluang besar lebih condong ke atas. Pokoknya kalau tutup di atas 5556 ke atas arahnya. Target berapa? 70-75. Minimal MA 200-nya arah MSKY. Lanjut MSIN yang ditutup di harga 560 terkoreksi 4,27%. Asing net sell. Kalau dibongkar semuanya MSIN di distribusi. MSIN, nah ini ya. Kalau Bapak Ibu yang ikut bayangin, langsung saja ke teknikalnya luar biasa nih MSIN. Setelah dia sideways di atas nih, kalau Bapak Ibu yang nggak pakai stop loss dan berharap di bawah naik, yang beli dari 900 sekarang floating loss-nya lumayan dalam. Kan yang saya bilang MNC Group tuh susah diikutin. Kalau nggak pakai stop loss tuh resikonya besar. Kenapa? Ya bisa seperti ini. Ini padahal bagus ya, dia breakout double bottom. Ini sideways-nya juga bagus. Tiba-tiba dibuang di 21 Maret. Mungkin pas kemarin trading hard seperti itu ya. Lihat nggak balik kan? Nah ini yang seperti ini nih yang kita hindar. Jadi saat ini disupport lagi. Mudah-mudahan bangkit ya. Pokoknya Bapak Ibu yang beli di area 570, 560, 550. Kalau jebol 540 buang 535. Aja itu. 535 dari harga sekarang berarti cut loss sekitar 6-7%. Tapi kalau jalan dia bisa terbang lagi nih. 700 bisa tuh sampai. Minimal 700 bisa. Disclaimer ya. Tapi kayaknya berat deh. Kalau sudah di bawah terlalu dalam seperti ini. Untuk naik lagi tuh kayaknya berat. Kalau untuk menembus lagi 800 ya. Tapi kita lihat aja. MSIN itu ya. Kalau saya skip, masih banyak saham yang lain lebih menarik. Mending Big Bang cari dividen. Kalau Bapak Ibu bingung, misalnya cut loss di MSIN sudah 5%, ambil Big Bang aja. Kalau bingung ya, kalau nggak punya plan tapi uangnya siap disimpan setahun atau 6 bulan ke depan, alternatifnya cuma satu. Alternatif saham yang dibeli itu bisa pilihan Big Bang. Ya, dapat dividen sekitar 4-5%, belum lagi capital gain. Walaupun ya akan drop dulu setelah extend dividen. Ya, itu. Jadi itu aja dulu untuk MSIN belum, walaupun disupport. Lanjut, INET yang ditutup di harga 98 terkoreksi 2,97%. Asing net buy. Kalau dilihat dari broker summernya di distribusi, langsung saja ke teknikalnya. INET nih yang penting ya, kalau Bapak Ibu perhatikan, gak jebol 95 aja. Kalau jebol udah gagal lah. Target kalau jalan, kalau dia bisa sideways itu 110, 117. Pokoknya jebol 95 buang aja. Akan lanjut turun, bahkan bisa jauh, bisa 80 arah INET. Ya, itu aja dulu untuk INET saat ini time frame weekly-nya. Weekly-nya koreksi volume kecil ya, yaitu jangan sampai jebol berapa tadi? 95. Bulanannya waduh, candlenya bear scalping ya bulanan. Tapi bisa jadi koreksi selesai, naik lagi. Ya, mudah-mudahan lah ya. Kalau menurut saya bisa serius bangkit kalau dia hijau. Tanggal 8. Itu untuk INET. Lanjut saham MINE yang ditutup di harga 476 menguat 4,38%. Asing net buy. Kalau dibongkar semuanya MINE akumulasi oleh underwaternya LG. MINE bagus ya, swing low, bisa digas lagi nih, bisa tembus 500 lagi nih. Saat ini dia 476. Ada peluang lah, kita lihat market nanti ya. Apalagi ini semenjak IPO-nya, kapan dia IPO nih? 10 Maret lah, kita tarik 10 Maret atau tarik 3 Maret aja. Nah, itu diakumulasi terus tuh. Menurut saya sih ada peluang lah, masih bangkit MINE ya. Target tembus 500 sih bagus. Tapi kalau beli harga sekarang, support minornya ada di 450. Silahkan Bapak Ibu bagaimana strateginya aja. Ya, support kuatnya ya pakai 400. Nah ini, kalau dia tembus 500 itu bagus. MINE, ya itu. Untuk MINE, hati-hati kalau dia jebol 450 minggu depan. Ke bawah. Lanjut, saham terakhir. UP yang ditutup di harga 2.390 menguat 0,42%. Asing net buy. Kalau bekerjanya UP diakumulasi oleh underwaternya juga. Langsung saja ke teknikalnya, UP ini diakumulasi terus tapi nggak diangkat. Ini yang nggak tahu ya. Kita lihat minggu depan lah. Ini setiap close market dia tuh ditarik terus dari bawah. 2 hari
ke belakang tuh tarik terus dari bawah tarik ke atas, dari bawah tarik ke atas. Coba time frame 4 jam. Nah, ini kan tarik bawah naik tutupan atas. 3 kali dia tarik bawah naik tutupan atas. Jadi saat ini Yupi ya kalau seperti ini lebih dilihat bid over. Apakah Burnet Trader trading di Yupi? Trading. Kami trading terus setiap hari itu di Yupi. Dikasih 3%, 4% lumayan. Ya, beli di 2280, 2310, jualan bisa di 2380, 2390 itu, ya. Ya, kalau dia bisa tembus berapa nih? Kalau dia bisa tembus 2400 sih harusnya menarik nih. Karena dia belum jalan dan dia masih diakumulasi. Belum ada distribusi. Kita lihat ya, mudah-mudahan ada tarikan minggu depan tembus 2400 karena dia beberapa kali mau nembus 2400 gagal terus. Target kemana? High-nya lah, all time high-nya 2500 saja. Ya lumayan lah kalau dikasih 4%, 5% atau siapa tahu dikasih lebih ya. Kita nggak tahu. Nanti lihat respon market dulu. Dan saya tiap hari tuh lihat UP juga. Saya lihat tuh pergerakannya. Mudah-mudahan ya minggu depan bisa tembus 2400. Ya kalau dikasih 2500, 2600 kembali membuat high baru, all time high baru kan lebih bagus UP. Itu cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Burnet Trader bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng. Terima kasih. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Burnet Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Burnet Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.